Halo pemirsa setia, kita langsung masuk ke pembahasan mendalam alur cerita Beri Cinta Waktu untuk episode hari ini, Sabtu 24 Januari 2026. Episode kali ini benar-benar mengaduk emosi kita, membawa kita naik turun dari puncak kebahagiaan hingga ke dasar ketegangan yang mencekam. Cerita hari ini dibuka dengan sebuah momen yang sangat kontras dengan konflik yang sedang terjadi. Di tengah badai masalah yang menimpa Trian, dia masih sempat memikirkan cara untuk membahagiakan istrinya, Adila. Kita melihat Trian membawa Adila ke suatu tempat dengan mata tertutup. Adila bingung, bertanya-tanya, "Mas, kok kita bisa ada di sini? Kenapa mata aku harus ditutup segala?" Trian hanya tersenyum misterius, menuntun Adila perlahan. Dan ketika penutup mata itu dibuka, tada! "Welcome home," ucap Trian dengan lembut. Adila terbelalak. Ternyata Trian membawanya ke apartemen baru mereka. Ini bukan sekedar apartemen, tapi simbol kemandirian mereka, tempat di mana mereka akan membangun masa depan berdua jauh dari intervensi orang lain. Trian bertanya, "Bagus gak?" Dan tentu saja, Adila sangat bahagia. Rasanya beban pekerjaan dan masalah keluarga sejenak terangkat dari pundaknya. Trian tahu betul kalau Adila butuh refreshing biar gak boring dan splash. Dan disinilah momen paling manis terjadi. Mereka tidak hanya melihat-lihat ruangan kosong. Trian dan Adila memutuskan untuk mengisi momen pertama mereka di sana dengan kegiatan yang unik dan penuh warna. Mereka mulai melukis, tapi bukan melukis di kanvas biasa. Mereka bermain dengan cat warna-warni, membuat cap telapak tangan dan cap kaki di sebuah media, sebagai tanda bahwa ini adalah wilayah kekuasaan cinta mereka. Keseruan semakin pecah ketika mereka mulai saling jahil. Adila dengan gemas mencoreti wajah Trian dengan kuas, begitu juga sebaliknya. Wajah Trian yang biasanya cool dan serius, kini penuh cemong cat warna-warni, terlihat konyol tapi sangat bahagia. Mereka tertawa lepas, selfie-selfie mengabadikan wajah cemong mereka. Ini adalah momen bonding yang luar biasa, menunjukkan bahwa di tengah gempuran musuh, cinta mereka justru semakin kuat dan solid. Rasanya kita yang menonton ikut tersenyum dan terbawa perasaan alias baper melihat tingkah pasutri ini. Namun pemirsa, seperti yang kita tahu, kebahagiaan diberi cinta waktu selalu dibayangi oleh awan gelap. Sebelum momen manis di apartemen itu terjadi, ada badai besar yang menghantam Trian. Kita dibawa flashback ke kejadian sebelumnya yang sangat menyakitkan. Hubungan persaudaraan antara Trian dan Andra kini berada di ujung tanduk. Kita melihat Andra berjalan cepat dengan wajah penuh kekecewaan, sementara Trian berusaha mengejarnya. "Andra, dengerin gua dulu, woi!" teriak Trian. Tapi Andra berbalik dengan tatapan yang dingin dan terluka. "Apaan lagi sih mas? Lu mau nuduh gua lagi?" Kalimat itu menohok sekali. Kelihatan banget kalau Andra sangat kecewa karena kakaknya sendiri, orang yang paling dia hormati, tidak mempercayainya. Tuduhan sebagai pengkhianat itu benar-benar melukai harga diri Andra. Trian terjebak dalam dilema. Dia ingin percaya pada adiknya, tapi bukti-bukti yang ada, yang sayangnya sudah dimanipulasi, membuat logikanya meragukan Andra. Akhirnya mereka berdua terjebak dalam permainan bar yang berbahaya, sebuah metafora bahwa mereka sedang diadu domba dalam kandang yang sama. Dan siapa dalang di balik kehancuran hubungan kakak beradik ini? Adegan berpindah memperlihatkan wajah puas dari Aditya dan Nina. Mereka tersenyum licik melihat perpecahan yang terjadi antara Andra dan Trian. Rencana adu domba mereka berhasil dengan mulus. Aditya dan Nina benar-benar menikmati pemandangan ini, seolah melihat Trian dan Andra saling serang adalah hiburan terbaik bagi mereka. Tidak berhenti di situ, tekanan bagi Trian semakin berat. Di sisi lain, terjadi perdebatan panas antara Trian dan ayahnya, Pak Cahyadi. Suasana ruangan itu terasa sangat intens. Pak Cahyadi tampak sangat marah, mungkin karena Trian dianggap tidak becus mengurus perusahaan atau karena keputusan-keputusan Trian yang dianggap membangkang. Namun Trian yang sekarang bukanlah Trian yang dulu bisa disetir. Dengan tatapan tajam dan suara tegas, Trian mendeklarasikan posisinya. "Aku akan balik lagi sebagai CEO, tapi dengan caraku sendiri," tegas Trian. Kalimat ini menunjukkan bahwa Trian tidak akan lagi tunduk pada cara-cara kotor atau dikte ayahnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu memimpin dan menyelamatkan perusahaan tanpa harus mengorbankan prinsipnya dan tanpa harus meninggalkan Adila. Pak Cahyadi semakin geram melihat keberanian putranya. Namun di sisi lain, ini adalah titik balik kebangkitan Trian. Sementara itu, ancaman terbesar masih mengintai di bayang-bayang.
Kamera menyorot wajah Aditya secara close up. Tatapan matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan membalas semua kejahatan yang sudah mereka lakuin ke kamu." Kalimat ini misterius. Mereka yang dimaksud adalah keluarga Trian. Tapi siapa kamu yang dimaksud Aditya? Apakah ada sosok di masa lalu yang menjadi korban dari keluarga Pak Cahyadi sehingga membuat Aditya begitu dendam? Dendam Aditya bukan sekedar persaingan bisnis, ini personal. Dia ingin menghancurkan Trian sampai ke akar-akarnya. Aditya bersumpah akan terus memperhatikan setiap gerak-gerik Trian dan tidak akan membiarkan mereka bahagia sedikit pun. Namun, kubu Trian tidak sepenuhnya buta. Ada Rama yang kini mulai bertindak sebagai pengamat yang jeli. Rama menyadari ada yang tidak beres dengan lingkaran pertemanan di sekitar mereka. Dia melihat kedekatan yang mencurigakan antara Reno dan Lucy. Rama bergumam, "Mereka itu dekat, gue nggak boleh lengah." Rama sadar kalau Reno dan Lucy adalah kombinasi yang berbahaya. Jika mereka bersekongkol, ini akan menjadi ancaman dua bagi Trian dan Adila. Rama bertekad untuk terus waspada dan mencari celah untuk membongkar rencana busuk mereka sebelum terlambat. Episode hari ini ditutup dengan sebuah ketegangan yang menggantung. Kita diperlihatkan kembali wajah Aditya yang penuh kebencian, seolah memberi sinyal bahwa dia sedang menyiapkan serangan pamungkas. Sementara Trian dan Adila sedang menikmati momen damai sesaat di apartemen baru mereka, mereka tidak sadar bahwa jaring-jaring perangkap sedang dikencangkan di sekitar mereka. Tentu saja, pertanyaan besar masih menghantui kita semua. Siapakah pengkhianat sebenarnya di dalam perusahaan jika bukan Andra? Apakah Trian akan sadar sebelum semuanya terlambat bahwa dia telah salah menilai adiknya? Dan seberapa jauh Aditya akan melangkah untuk memuaskan dendamnya? Sungguh episode yang sangat padat. Ada romansa yang bikin senyum, ada drama keluarga yang bikin sesak, dan ada misteri yang bikin penasaran. Nah, itu dia alur cerita lengkap untuk hari ini, Sabtu 24 Januari 2026. Jangan lupa untuk terus saksikan kelanjutannya, karena sepertinya badai yang lebih besar akan segera hadir menghantam Trian dan Adila. Terima kasih sudah menyimak, tetap setia bersama Bastian Studio, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.